Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi thahirin wa ashabil mujahidin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jamaah pengajian subuh hari Ahad di Masjid Puri Kartika Banjarsari. Segala puji bagi Allah, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kumpul bersama dengan Bapak-bapak sekalian di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua perbuatan kita ini sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada hari-hari ini sebagaimana kita saksikan, kita rasakan dan kita lihat juga dari media sosial, negara kita Banten juga daerah kita khususnya Serang sini banyak ditimpa bencana karena curah hujan yang cukup deras sehingga ada banjir di mana-mana. Di samping dengan ya musibah yang selama ini menimpa kita belum dilonggarkan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan keadaan kita yang sekarang ini juga kalau dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir di majelis ini tentang kenabian, maka saya akan membahas tema bahwa sikap rasional sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Pada pertemuan yang terdahulu saya membahas tentang kenabian. Di sana disampaikan bahwa hidayah yang dibawa oleh seorang nabi itu sangat penting bagi kita. Akan tetapi itu tidak berarti bertentangan dengan penggunaan satu potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu menggunakan akalnya untuk bersikap rasional dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti akan saya jelaskan mengapa. Akan tetapi terlebih dahulu sebelum kita menjawab mengapa sikap rasional itu tidak bertentangan dengan kita mengikuti kehendak Ilahi, meneladani perbuatan-perbuatan Nabi, terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sikap rasional ini. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang dimaksud dengan sikap rasional tentu saja berbeda dengan sikap emosional dalam menghadapi sesuatu. Kalau kita bersikap secara emosional, misalnya berdasarkan suka atau tidak suka, maka sikap rasional ini kita mendasarkan putusan-putusan kita kepada fakta, tidak bersifat subjektif, tapi bisa terukur atau objektif. Siapapun yang menghadapi hal tersebut akan bisa mengujinya benar atau salah. Sementara kalau emosional, ya tinggal setuju atau tidak setuju, gitu kan, sepaham atau nggak sepaham. Tapi kalau bersikap rasional, maka itu semuanya bisa mengukur ini benar atau salah. Misalnya jika kita mengatakan bahwa masjid kita ini, Masjid Al-Muhajirin, itu berukuran katakanlah misalnya 20 kali 30. Benar atau salahnya perkataan saya tinggal dibawain meteran saja kan? Semua orang bisa mengukur itu. Akan tetapi jika saya mengatakan bahwa Masjid Al-Muhajirin ini sangat syahdu, enak sekali untuk dipakai beribadah, itu namanya sikap yang tidak rasional, sikap yang emosional, tergantung sama perasaan saya.
Kalau lagi enak ya seperti itu, dan itu bisa berubah. Kemudian yang dimaksud dengan sikap rasional dalam menghadapi sesuatu juga adalah kita mau meneliti akar permasalahan, faktor atau penyebab sesuatu terjadi sampai sedalam-dalamnya, sampai selengkap mungkin. Tidak tergesa-gesa, terburu-buru mengembalikan segala sesuatu pada Allah. Ya memang pada akhirnya Allah lah yang menjadi penyebab pertama. Akan tetapi dengan bersikap rasional kita mau mengetahui apa penyebab sesuatu ini terjadi. Faktor-faktor yang bisa terlihat, tertangkap oleh panca indera kita. Sesuatu masalah kita selesaikan bukan dengan mengandalkan ada mukjizat dari Allah, tapi ada rencana. Mengetahui hukum alam bahwa air mengalir ke tempat yang rendah, maka berdasarkan dari hukum alam tersebut kita membuat rencana-rencana jangan sampai tempat yang rendahnya ini perjalanan air ke sana terhalang oleh sampah dan sebagainya, yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah sikap seperti itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu adalah sikap yang bukan hanya tidak bertentangan dengan sikap religius, tapi justru diperintahkan menjadi kewajiban kita. Kalau kita mengerjakannya termasuk ibadah, kalau kita meninggalkannya kita sudah maksiat, kita sudah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap religius bagus selama positif yang diambilnya. Misalnya, semoga dari musibah ini ada hikmah yang bisa kita petik, bisa melatih kesabaran kita, bisa melatih sikap isar kita. Isar artinya mau berbagi kepada orang lain dari apa yang kita miliki, walaupun yang kita miliki itu sebenarnya kita butuh juga. Itu sikap religius yang bagus. Tapi ada kalanya tidak bagus. Sikap religius yang tidak bagus itu yang menjadikan kita menjadi pasrah, menjadi pemalas, atau berakar dari pemahaman yang salah. Pandemi ini, banjir ini adalah azab dari Allah. Segala sesuatu kalau ada yang buruk-buruk kita katakan itu sebagai azab, ya udah karmanya segala macam. Yang seperti itu. Atau sikap religius yang agak berbau teologis, pemahaman akidah yang mengelompok, sektarian. Kalau kelompok kita gitu kan, yang sedang memegang kekuasaan, maka ya kita suruh bersabar. Tapi kalau lawan kita katakan ini bukti dari bahwa dia tidak diridhoi oleh Allah. Seperti politis, sikap keberagamaan yang teologis yang mirip dengan sikap yang politis yang negatif. Nah, sikap religius yang positif yang harus kita ambil dan ditambah dengan sikap yang rasional. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mengapa hal ini diperintahkan harus kita lakukan? Pertama-tama karena agama kita ini adalah agama yang sangat rasional, menyuruh umatnya untuk memfungsikan akalnya. Ada banyak sekali ayat tentang ilmu, tentang berpikir, dan tentang
menggunakan akal di dalam Al-Quran. Kata akal saja disebut 49 kali di dalam Al-Quran. Kalau kata ilmu ratusan, kurang lebih 800 kali atau bahkan lebih. Kemudian selain itu fungsi-fungsi akal seperti tafakur, tadabbur, tabasur, tazakur, semuanya juga disebutkan oleh Al-Quran. Salah satunya sebagai contoh, di neraka nanti para penghuninya itu menyesal dan mengatakan bahwa kami masuk neraka karena nggak pakai akal kami waktu dulu di dunia. Ini ayatnya biasa kita baca di dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang ada di neraka itu berkata, sekiranya dulu kami di dunia mendengar dan berpikir dengan akal kami, maka kami nggak bakal masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Apakah mereka tuli waktu di dunia? Apakah mereka bodoh, nggak pakai akalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita sehari-harinya? Ya, mereka sehat inderanya, mereka juga pintar, cerdik, lihai, tapi belum sampai seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam penggunaan akal ini. Misalnya, seperti apa sih kita mendengar tapi tidak mendengar itu? Di dalam ayat yang lain diterangkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan istama'a, tidak sekedar sami'a, tapi kalau mendengar dia sekedar mendengar, tapi diminta kita benar-benar mendengar perkataan. Fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti mana yang terbaik di antara semua kata-kata, di antara semua pendapat dan opini yang beredar di sekitar kita. Kemudian juga di dalam surah Ar-Rum, orang musyrik dicela oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ilmunya luas, dalam. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, tapi hanya zahir, hanya yang nampak, hanya permukaan dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi tentang akhirat mereka lalai. Nah, berkaitan misalnya dengan alam semesta ini, berarti sikap rasional itu memang harus dibimbing, dipandu oleh sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemeliharaan dan pelestarian alam ini adalah karena alam itu makhluk Allah. Penciptanya mulia, maka makhluknya juga mulia. Tidak boleh kita mengeksploitasi alam ini, memperkosa, mengeksploitasi itu, menggunakan apa yang ada di alam semesta ini secara semena-mena. Jadi justru sikap rasional yang dikehendaki oleh Al-Quran ini memang jelas tidak bertentangan dengan tauhid, dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan misalnya posisi manusia sebagai khalifah di bumi. Mengapa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi? Allah menciptakan selain manusia ini ada malaikat. Malaikat juga punya akal, artinya mereka bisa bersikap rasional, tapi nggak jadi khalifah di bumi karena mereka tidak punya nafsu, gitu ya. Jin punya akal juga,
tapi juga tidak menjadi khalifah di bumi, karena sama seperti malaikat, mereka jenis penciptaannya berbeda dengan materi yang ada di bumi. Innahum yarawnaka min haitsu la tarawnahum. Ya, mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Mungkin binatang-binatang bisa melihat, saya nggak tahu, bisa melihat malaikat atau jin. Akan tetapi karena tidak punya alat-alat untuk ya bercocok tanam dan selanjutnya, maka bukan mereka yang jadi khalifah, menjadi pengatur di bumi ini. Kemudian walaupun kita punya keistimewaan dibandingkan dengan binatang, tapi posisi kita adalah khalifah, merawat mereka, memakmurkan mereka. Nah, keistimewaan ini harus benar-benar kita sadari, ya, supaya kita bangga jadi manusia, bersyukur diciptakan dan jadi makhluk Allah seperti binatang-binatang itu. Secara fisik kita kalah dibandingkan dengan binatang. Panca indera kita kan lemah dibandingkan dengan binatang. Mata kita nggak setajam mata elang, telinga kita nggak setajam telinga kelelawar. Gitu. Kemudian penciuman kita juga, siapa yang paling tajam penciumannya di antara binatang? Tidak setajam mereka dan sebagainya. Pengecap perasa juga seperti itu. Akan tetapi kita bisa membuat teknologi-teknologi yang mengkompensasi, yang mengganti kelemahan-kelemahan kita tersebut. Kita bisa bikin teleskop, mikroskop, bisa menaklukkan gelombang sehingga bisa mengirim pesan. Ya, teknologi informasi dan komunikasi sekarang yang luar biasa, sehingga Liverpool kalah gitu kan tadi malam, itu bisa langsung kita saksikan gitu kan langsung. Kemudian teknologi transportasi untuk menggantikan organ-organ tubuh manusia juga yang kalah oleh binatang. Kaki kita kalah oleh kuda. Kita nggak punya sayap seperti burung, nggak punya insang seperti ikan, tapi kita bisa menciptakan alat-alat transportasi sehingga bisa berenang, terbang lebih tinggi, gitu, berlari lebih kencang daripada kuda. Kita nggak punya taring dan cakar dibandingkan dengan singa, misalnya kalah kita berburu, tapi kita bisa menciptakan teknologi militer, teknologi senjata, sehingga kalau singa bunuhnya hanya satu kerbau, kita bisa dengan granat bunuh satu hutan, gitu kan, kerbaunya mati semua. Luar biasa kemampuan akal manusia ini. Karena itu pengetahuan manusia berbeda dengan pengetahuan binatang. Buah dari kerja akal itu. Binatang hanya mengenal individu-individu yang dia hadapi di depannya, di sekitarnya. Enggak bisa membuat konsep yang umum untuk individu tersebut. Ayam bisa melihat ada ayam lain, tapi dia nggak bisa membuat konsep itu ayah, ibu, anak, atau apa. Itu hanya ayam saja. Kalau dia merasa dekat dan sebagainya, itu berdasarkan dari instingnya. Kalau dia merasa terancam, itu juga dari instingnya. Pokoknya hanya ada yang di sekitarnya saja, dibatasi hanya pada individu-individu saja. Sementara manusia bisa membuat konsep-konsep yang umum. Kita melihat orang-orang lain di sekitar kita, lantas yaitu bukan hanya ini individu A, individu B dan selanjutnya, tapi kita bisa buat konsep manusia. Dan manusia ini mencakup kepada semua individu ini. Kalau kita belajar mantik itu disebutnya am dan
juz'i dan kulli, yang khusus dan yang umum. Kemudian yang kedua, binatang tidak mempertanyakan motif atau niat dari sesuatu, apa yang ada di balik penampakan. Dia hanya mengetahui yang tampaknya saja, fenomena istilahnya dari sesuatu. Sementara manusia nggak puas hanya mengetahui hanya yang tampak-tampak itu saja. Dia ingin tahu apa latar belakangnya yang tersimpan di dalam hati itu. Perbuatan baik juga kita tanya, ini motifnya apa ya? Gitu kan? Kalau deket-deket dengan pemilu pilkada, gitu kan, banyak perbuatan baik ya kita tahu itu perbuatan baik, sedekah ke masjid, sedekah kerudung dan sebagainya. Tapi kita juga bisa itu tahu menebaklah apa motifnya. Kemudian pengetahuan binatang itu ya dibatasi oleh ruang dan waktunya saja. Kalau ada binatang sekarang menjadi korban banjir juga, ya dia nggak memikirkan banjir yang terjadi di luar tempatnya, hanya itunya saja, banjir yang menimpa dirinya saja. Sementara kita, misalnya, walaupun kita alhamdulillah ketika ini dilindungi Allah, mudah-mudahan semua tempat juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sekarang memikirkan musibah-musibah yang terjadi di tempat yang lain. Nah, itu adalah buah dari akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah, sehingga dia layak menjadi khalifah, bisa menjadi pembimbing bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam semesta secara umum, secara keseluruhan itu, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, benda-benda matinya, semuanya harus dibimbing oleh manusia. Kemudian pengaruh dari akal manusia yang luar biasa sebagai anugerah Allah ini adalah tujuan hidup kita juga berbeda dengan tujuan hidupnya binatang. Tujuan hidup binatang itu sekedar memenuhi apa yang bersifat fisik atau material saja. Lapar ya makan, haus ya minum, kedinginan cari tempat berteduh. Sedang ada hasrat untuk bereproduksi, ya mereka cari pasangannya. Sementara manusia selain berusaha memenuhi yang bersifat fisik atau material itu, juga mengupayakan sesuatu yang bersifat spiritual. Akal kita nih enggak puas sekedar punya benda, punya barang, tapi kita ingin memaknainya. Apa makna dari benda yang kita miliki ini? Kemudian meningkat lagi, dia bisa melepaskan diri dari yang bersifat fisik dan maknanya kepada sesuatu yang benar-benar bersifat spiritual. Kemarin di dalam acara tahlilnya Kang Jalal, ya, saya lihat itu ada biksu dari Buddha yang punya ungkapan bagus sekali menurut saya, bahwa manusia itu harus menghargai kehidupan lebih tinggi daripada menghargai dirinya sendiri, lebih tinggi lagi daripada menghargai hal-hal yang bersifat fisik. Jadi harga diri itu kalah kalau dibandingkan dengan harga kehidupan, apalagi harga materi, ya, jelas sangat kalah. Tapi kita seringkali bersikap sebaliknya. Jangankan harga diri, harga kehidupan pun bisa kita korbankan demi mendapatkan materi, karena materi ini yang kita nilai paling berharga.
Jadi walaupun itu keluarnya dari mulut seorang biksu Buddha, saya pikir itu bisa saya terima gitu kan, dengan apa, realita gitu ya, dengan pemahaman keagamaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi itu karena akal kita, tujuan kita tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat spiritual. Dan pada akhirnya yang namanya spiritual ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, tidak ada pamrihnya lagi. Kalau bahasa kerennya di apa namanya, di dalam diskusi-diskusi itu sudah disebut, sudah selesai urusannya dengan dunia, mengerjakan apa saja gitu kan, pengabdian perkhidmatan kepada umat itu memang karena semata-mata untuk umat, nggak ada lagi dia harapkan apa timbal baliknya untuk dirinya sendiri. Sudah semuanya lillahi rabbil alamin. Kemudian kehebatannya lagi adalah tujuan hidup manusia itu tidak hanya individual, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, tapi sosial. Nah, dari situ berarti kita bisa membuat semacam perbandingan, refleksi pada diri sendiri, bahwa semakin kita mementingkan yang material, fisikal, dan individual, kita semakin dekat kepada binatang. Semakin kita mendekat ke kubu yang spiritual dan sosial, semakin kita menjadi lebih manusiawi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mendekat kepada manusiawi ini, manusia itu hampir menjadi Tuhan. Insan ilahi homo deus, manusia yang meniru sifat-sifat Tuhan. Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh sayang, Tuhan ya Rabbul Alamin. Kita dihargai oleh Allah, menafkahi keluarga kita, karena menafkahi makhluk Allah kan tugasnya Allah. Tapi ada istri dan anak-anak kita yang kita nafkahi, maka itu menjadi bernilai sangat tinggi karena kita mengerjakan salah satu sifat Allah, menjadi pembimbing, menjadi penanggung pada. Makanya kalau kita punya peliharaan juga, Allah berterima kasih kalau kita memberikan makanan para burung, ikan, Allah yang menjadi peliharaan kita. Menelantarkannya menjadi satu dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi dalam menghadapi termasuk mitigasi bencana ini, apabila terjadi tidak terlalu besar kerusakannya, kita perlu bersikap rasional. Selain kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perilaku rasional ini? Ya, secara umum misalnya kita harus mengerjakan ibadah ilmiah ini pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Ada sebuah hadis, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, au mu'alliman, atau mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau yang mempelajari suatu ilmu, au muhibban lil ilmi. Kalau enggak tiga-tiga yang tadi itu, ya enggak jadi ulama, enggak jadi guru, enggak jadi pelajar, ya jadilah pencinta ilmu, pencinta sikap rasional. Sikap rasional sekarang misalnya menghadapi pandemi ini adalah prosedur kesehatan. Saya nggak ngerti gitu kan, bukan bidang saya. Maka ya taklid saja di situ. Sebisa mungkin kita patuh kepada prokes, prosedur kesehatan. Itu wala takun khomisan. Jangan kamu menjadi kelompok yang kelima, bukan empat yang tadi. Apa sih? Ya itu orang yang tidak, sikapnya tidak rasional, tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Fatahlik, kamu akan binasa. Kemudian perilaku rasional juga, misalnya nih yang terakhir dalam menghadapi bencana ini, misalnya ya jagalah persatuan dan kesatuan. Kalau ada perbedaan-perbedaan tadi pernah saya singgung, ya,
Ini terutama kalau kita mencermati media sosial sih ya. Kalau kita nggak baca-baca media sosial mah nggak terlalu parah. Tapi sekarang siapa sih yang bebas dari media sosial? Minimal WhatsApp group kayak gitu ya. Bisa kita baca berita-berita yang misalnya yang mengarahkan kepada perpecahan. Gitu ya. Udah ada bencana seperti ini, hidup kita sudah susah, kok mau dibawa lebih susah dengan yang memperbanyak musuh, bukan memperbanyak lawan kita. Kalau mau lawan menjadi misalnya kekuasaan politik, udah ada waktunya lah nanti ada pemilu gitu. Ya bersatu dulu sekarang bagaimana menghadapi bencana ini. Jangan menjadikan segala sesuatu dibawa ke poros kekuasaan politik seperti itu. Jika tidak ya maka kehidupan kita akan terus susah, akan terus gelap dalam waktu yang Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Masih ada waktu mungkin untuk kita bisa berbagi, sharing menurut pendapat pandangan dari Bapak-bapak sekalian. Saya persilakan. Terima kasih.